Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas keamanan dan infrastruktur cloud computing yang dianggotakan oleh MB Muhammadullah, Atika Arifiana, dan Naila Sadaulia. Daftar isinya ada 8. Yang pertama yaitu ancaman utama dalam cloud, ada peretasan, kebocoran data, serangan DOS atau Distributed Denial of Service. Selanjutnya itu cara cloud menjaga keamanan. Yang pertama data dienkripsi, yang kedua autentikasi multifaktor atau 2FA, yang ketiga yaitu sistem EIM, yaitu Identify and Access Management, yang keempat yaitu audit log untuk memantau semua aktivitas pengguna. Selanjutnya itu standar dan regulasi yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu ISO, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Yang kedua itu GDPR atau Aturan Perlindungan Data di Eropa. Yang ketiga itu HIPAA untuk data kesehatan di AS atau Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu layanan penyimpanan basis data cloud. Contohnya yaitu yang pertama ada Amazon, yang kedua ada Google Play Store, yang ketiga itu ada MongoDB. Layanan-layanan ini bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu relasional versus non-relasional. Relasional ini adalah data dalam tabel terstruktur cocok untuk transaksi. Kalau non-relasional itu fleksibel, cocok untuk data tidak beraturan atau berubah-ubah. Cloud memungkinkan keduanya disimpan dengan efisien dan diskalakan otomatis. Selanjutnya, yaitu fitur utama database cloud. Yang pertama adalah backup otomatis dan pemulihan cepat untuk terjadi error atau kehilangan. Yang kedua itu global access. Yang ketiga itu integrasi dengan layanan cloud lainnya seperti analytics, AI, dan app hosting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bimo. Oke, selanjutnya di sini ada apa itu komputasi serverless yang artinya adalah kita tuh hanya menulis kode ataupun nantinya provider yang akan urus infrastrukturnya. Contoh layanan yang digunakan itu ada AWS Lambda dan juga ada Google Cloud Function. Yang artinya kita nggak perlu beli server, setting OS ataupun maintain hardware. Lanjut. Selanjutnya itu ada manfaat komputasi serverless. Yang pertama itu ada auto scaling sistem otomatis, menyesuaikan jumlah user, biayanya efisiensi, dan juga lebih fokus ke pengembangan aplikasi. Lanjut. Kenapa cloud ini cocok dengan big data? Yang pertama itu ada 3 keuntungan utama, ada volume besar, variasi data, teks, gambar, video, dan lain, dan juga perubahan cepat atau real-time updates. Dan ini cloud ini menyediakan layanan untuk menangani ini seperti AWS Google BigQuery, ataupun Azure Synapse. Lanjut. Selanjutnya itu ada analitik big data di cloud. Yang pertama itu ada real time analytics, yaitu misalnya memantau kondisi lalu lintas atau transaksi, batch analytics seperti laporan mingguan ataupun bulanan, dan ketiga itu integrasi dengan tools visualisasi, tableau ataupun Power BI yang lokal. Selanjutnya selanjutnya itu ada tantangan integrasi cloud. Yang pertama itu ada banyaknya vendor atau platform, kadang tidak compatible, sistemnya lama atau legacy, sulit dipindah ke cloud, dan juga boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya lanjutkan ya dari Bimo. Ada solusi integrasi cloud. Yang pertama ada menggunakan API dan middleware sebagai penghubung antar sistem, kemudian menerapkan standar umum REST, JSON, dan XML, kemudian menggunakan pendekatan multi-cloud atau hybrid cloud. Next. Apa itu DevOps dan CI or CD? DevOps ini menyatukan tim developer dan Ops pengelola sistem. Kemudian CI or CD adalah continuous integration or continuous deployment. Itu otomasi profit deploy. Jadi proses coding itu ada testing, kemudian rilisnya jadi lebih cepat dan stabil. Next. Tools DevOps populer dan manfaatnya. Ada Jenkins, GitLab CI, GitHub Action, Azure DevOps. Keuntungannya ada mempercepat waktu rilis, jaga kualitas kode dengan testing otomatis, dan bisa langsung connect ke layanan cloud.
Nah, edge computing ini proses dekat sumber. Jadi memproses data di dekat tanpa data dikumpulkan, bukan di cloud besar. Contohnya ada smart city, kemudian sensor kendaraan, dan IoT seperti smart home atau wearable device. Edge digabungkan dengan cloud adalah hybrid power. Kombinasi ini dapat memberi cepat respon sistem dan hemat bandwidth. Data awalnya diproses di edge device dan hasil analisis lanjut disimpan atau olah di cloud pusat. Kesimpulannya, cloud computing adalah fondasi modern teknologi digital, layanan seperti serverless, big data, DevOps, hingga edge computing membuka banyak kemungkinan baru, namun tetap perlu perhatian pada keamanan, integrasi, dan kepatuhan. Kita ada 5 dari Amazon Web Services Recommendation, kemudian Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure, kemudian ada ISO 7001, kemudian ada artikel ilmiah dan white paper teknologi cloud computing. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.